Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita memasuki hari terakhir novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Tema permenungan kita pada novena hari terakhir ini adalah menuju puncak Karmel bersama Maria. Saudara-saudaraku sekalian, keluarga besar Karmel yang terkasih, Gunung Karmel dalam tradisi rohani gereja bukan hanya tempat yang bisa kita lihat di peta saja, tetapi lambang perjalanan iman menuju puncak persatuan dengan Allah. Mendaki Gunung Karmel berarti menempuh jalan yang tidak mudah, jalan penyangkalan diri, keheningan, doa yang tekun, dan kasih yang murni. Setiap langkah menuntut kerendahan hati dan keberanian untuk meninggalkan dunia demi memperoleh yang kekal. Maria sebagai bunda dan ratu Karmel telah lebih dahulu menapaki jalur ini. Hidupnya adalah teladan sempurna dari seorang jiwa yang mendaki Gunung Karmel dalam iman yang teguh, harapan yang tak tergoyahkan, dan kasih yang mendalam kepada Allah. Ia membiarkan dirinya dibimbing sepenuhnya oleh Roh Kudus tanpa syarat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap peristiwa hidupnya, dari kabar sukacita hingga di kaki salib, Maria memperlihatkan apa artinya percaya di tengah ketidakpastian. Ia tidak memahami segalanya, namun ia menyimpan segala perkara dalam hatinya, merenungkannya dalam doa. Disinilah letak kekuatan Maria. Dalam keheningan yang mendalam, ia membiarkan Allah berkarya sepenuhnya dalam dirinya. Skapulir Karmel menjadi tanda lahiriah dari devosi kepada Maria. Namun lebih dari sekadar simbol, skapulir adalah undangan untuk masuk ke dalam cara hidup yang Maria jalani. Hidup dalam kesetiaan, keheningan, dan doa. Mengenangkannya berarti kita menyerahkan diri kepada perlindungan Maria dan berjanji untuk mengikuti teladannya menuju puncak kekudusan. Mendaki Gunung Karmel bukan perjalanan yang sunyi atau sendiri. Kita memiliki penuntun yang setia, dan dia adalah Maria yang kita sebut sebagai Bunda dan Ratu Karmel. Keheningan adalah kunci dalam spiritualitas Karmel. Dunia modern yang penuh kebisingan sering membuat kita kehilangan arah dan tidak mendengar suara Tuhan. Maria mengajak kita kembali ke dalam, ke ruang batin di mana Allah berbicara. Dalam keheningan itulah jiwa bertumbuh dan pengenalan akan Allah menjadi nyata. Tidak jarang pendakian terasa berat. Ada saat-saat ketika doa menjadi kering, hidup terasa hampa, atau cobaan datang silih berganti. Namun justru di saat-saat inilah Maria menunjukkan bahwa ia adalah ibu yang sejati. Ia hadir meski diam. Ia menopang meski tak terlihat. Ia setia meski kita ragu. Semakin kita mendaki, semakin kita dipanggil untuk menyerupai Maria. Bukan dalam kemuliaan luar, tetapi dalam hati yang lemah lembut, dalam ketaatan tanpa syarat, dan dalam kasih yang tak mengharap balas. Gunung Karmel bukan tujuan duniawi. Ia menggambarkan perjalanan menuju kesatuan yang penuh dengan Allah. Pada akhirnya, Maria tidak hanya menunjukkan kita jalan, tapi menuntun kita sampai ke puncak, yaitu Kristus sendiri. Dia yang akan kita temui di puncak Gunung Karmel. Dan Maria sebagai ibu dan ratu akan berdiri di sana menyambut kita dengan senyum penuh sukacita. Sebab inilah tujuan akhirnya,
bersatu dengan Allah dalam kasih yang sempurna. Maka hari ini, mari kita perbaharui langkah rohani kita. Mari menuju puncak Karmel bersama Maria. Tidak perlu tergesa-gesa, dan kita tidak sendiri, tetapi dengan hati yang terbuka dan kaki yang setia. Di setiap langkah doa, keheningan dan pengorbanan, Maria berjalan di samping kita, menuntun kita menuju sang puncak, Yesus, Anak Allah yang hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. O Maria, keindahan Karmel, jadikanlah kami layak dalam perlindungan-Mu. Selimutilah kami dengan skapulirmu, dan jadilah bagi kami teladan hidup yang suci. Maria, kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, limpahkanlah rahmat yang kami anak-anak-Mu butuhkan. Kami anak-anak-Mu bersukacita dalam segala kebajikan-Mu. Kami mengagumi kerendahan hati-Mu dan bersukacita dalam belas kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi mereka yang mengenakan skapulir suci. Kami mohon kepadamu, semoga oleh kemuliaan yang Engkau terima sebagai Bunda Putra Allah, perolehlah juga bagi kami rahmat pengampunan dosa, pembaharuan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam doa ini. Jika semuanya ini sesuai dengan kehendak Putra-Mu yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.